Hati wanita adalah samudra yang luas, indah penuh misteri, namun juga rapuh. Banyak pria mencoba menaklukkannya dengan cara tergesa-gesa, dengan rayuan murahan, dengan kepura-puraan yang cepat terbaca. Namun mereka lupa, hati wanita tidak bisa dikuasai dengan cara kasar. Ia hanya bisa disentuh melalui seni yang halus, seni yang penuh kendali, seni mempermainkan hati dengan elegan. Dan disinilah sebuah rahasia muncul. Semakin seorang pria mampu menguasai dirinya, semakin ia mampu menguasai hati wanita. Wanita bisa merasakan energi batin seorang pria jauh sebelum ia berbicara. Jika pria itu cemas, gelisah, atau penuh obsesi, mereka akan mundur. Tapi jika pria itu hadir dengan ketenangan, dengan jiwa yang stabil, dengan keyakinan yang tak perlu dipamerkan, maka wanita akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Rasa aman, rasa kagum, rasa penasaran. Psikologi menyebutnya emotional contagion. Emosi itu menular. Pria yang tenang menularkan ketenangan. Pria yang kacau menularkan kekacauan. Itulah mengapa wanita terikat pada pria yang tidak mudah goyah. Pria yang tetap berdiri tegak bahkan ketika dunia berguncang. Dan di titik inilah filsafat Stoik berbicara. Stoikisme mengajarkan, jangan mengejar apa yang tidak bisa kau kendalikan. Jangan biarkan jiwamu terikat pada hal-hal di luar dirimu. Cukup kendalikan dirimu sendiri, pikiranmu, emosimu, dan tindakmu. Seorang pria yang menghayati ajaran ini akan tampak berbeda. Ia tidak meminta validasi. Ia tidak memohon cinta. Ia tidak takut kehilangan. Ia hadir penuh, tetapi tetap bebas. Dan bagi hati wanita, itu adalah magnet yang kuat. Namun ketenangan saja tidak cukup. Ada rahasia lain yang membuat hati wanita selalu berputar-putar di sekitar seorang pria. Misteri. Misteri adalah daya tarik abadi. Semakin sedikit yang diketahui, semakin besar keinginan untuk mencari tahu. Seorang pria yang terlalu cepat membuka semua dirinya akan mudah terbaca, mudah ditebak, dan akhirnya mudah dilupakan. Tetapi pria yang menyisakan ruang kosong, yang tidak membiarkan seluruh dirinya terkuak sekaligus, justru membuat wanita sibuk menebak-nebak. Psikologi menyebutnya the uncertainty effect. Ketidakpastian menciptakan keterikatan. Wanita akan lebih memikirkan pria yang tidak selalu jelas, tidak selalu hadir, tidak selalu mudah dipahami. Dan stoikisme kembali mengingatkan, jangan sembarangan menyingkapkan isi hatimu. Simpan sebagian untuk dirimu, agar auramu tetap hidup. Lalu, bagaimana seni ini dimainkan? Dengan kontras, dengan permainan emosi yang halus. Wanita tidak ingin hanya merasakan satu warna. Mereka ingin perjalanan rasa, kadang hangat, kadang dingin, kadang dekat, kadang jauh. Inilah yang membuat hati mereka bergetar. Psikologi menyebutnya intermittent reinforcement. Sama seperti permainan, justru hadiah yang tidak selalu hadir membuat orang semakin terikat. Demikian pula dengan cinta. Perhatian yang tidak konstan, tapi datang dengan ritme yang indah, menumbuhkan kerinduan. Disinilah seni mempermainkan hati berada, memberi perhatian penuh saat diperlukan, lalu menarik diri dengan tenang. Menghadirkan kehangatan di satu waktu, lalu membiarkan jarak di waktu lain. Ritme ini menciptakan ketegangan, dan dari ketegangan lahirlah ikatan. Tetapi kesalahan terbesar para pria adalah terlalu mengejar. Semakin mereka berlari, semakin hati wanita menjauh. Padahal hati wanita ibarat bayangan. Jika kau kejar, ia lari. Tapi jika kau berdiri tegak, ia akan mendekat. Seorang pria yang terlalu sibuk mengejar, justru kehilangan nilainya. Sedangkan pria yang tenang, yang tidak memaksa, yang tetap berjalan dengan jalannya sendiri, dialah yang akhirnya dikejar. Inilah paradoks cinta, berhentilah mengejar, dan justru kau akan dikejar. Namun ada satu rahasia terakhir yang jauh lebih kuat dari sekadar misteri atau permainan emosi, tujuan hidup.
Wanita bisa tertarik pada ketampanan, bisa pula terpikat pada kekayaan. Tetapi keterikatan sejati muncul ketika mereka melihat seorang pria memiliki arah, memiliki dunia sendiri, memiliki visi yang ia jalani dengan penuh keyakinan. Psikologi menyebutnya purpose-driven attraction. Pria yang hidup dengan tujuan tampak berbeda. Ia tidak kosong, ia tidak tersesat, ia tidak menjadikan wanita sebagai satu-satunya pusat hidupnya, melainkan hanya bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dan inilah yang membuat hati wanita jatuh. Karena jauh di dalam lubuk hatinya, setiap wanita ingin berjalan bersama pria yang tahu kemana ia melangkah. Stoikisme menekankan hal yang sama. Hidup yang bermakna adalah hidup yang selaras dengan kebajikan dan tujuan. Pria yang tahu apa yang ia perjuangkan tidak mudah hancur oleh penolakan, tidak mudah runtuh oleh kehilangan. Ia tetap berdiri karena jiwanya terikat pada sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar cinta fana. Dan itulah yang membuatnya begitu memikat. Seni mempermainkan hati wanita bukanlah seni memperdaya. Ia adalah seni menguasai diri, menjaga misteri, memainkan kontras, berhenti mengejar, dan hidup dengan tujuan. Pria yang memahami ini tidak perlu banyak bicara. Auranya sudah berbicara. Energinya sudah menembus. Kehadirannya saja cukup membuat hati wanita bergetar. Pada akhirnya, wanita tidak jatuh cinta pada kata-kata. Mereka jatuh cinta pada aura seorang pria. Aura yang lahir dari ketenangan, dari misteri, dari arah hidup yang jelas. Aura yang lahir dari pria yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Itulah seni halus, seni abadi, seni mempermainkan hati wanita. Sebuah seni yang tidak dimenangkan oleh pria yang berisi, melainkan oleh pria yang tenang. Bukan oleh pria yang mengejar tanpa henti, melainkan oleh pria yang berdiri tegak dengan jiwa yang utuh dan hati yang tak terguncang.